Kisah ini terjadi sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Pada awalnya, kaum musyrik meminta pembuktian atas kerasulan Nabi Muhammad melalui peristiwa terbelahnya bulan. Namun ketika Allah mengabulkan permintaan tersebut, kaum musyrikin malah ingkar. Hal kebencian kaum musyrikin Mekah terhadap Nabi SAW tak kunjung berkurang. Apalagi sebelum ini Nabi Muhammad baru mengalami peristiwa Isra Mi'raj, di mana beliau melakukan perjalanan satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu dinaikkan ke langit tertinggi untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyaksikan hal-hal gaib. Sayangnya kaum musyrikin tidak bisa menerima kebenaran peristiwa Isra Mi'raj dengan alasan apapun. Malam ini bulan sedang bersinar terang di langit. Tiba-tiba kaum musyrikin memiliki sebuah ide untuk membuktikan kerasulan Nabi Muhammad. Mereka pun mendatangi beliau. Pada saat itu Rasulullah sedang berada di Mina, yaitu kawasan padang pasir yang letaknya 5 km di sebelah timur kota Mekah. Seorang musyrik mengarahkan jari telunjuknya ke arah langit. "Wahai Muhammad, lihat ke arah bulan. Jika benar engkau adalah utusan Allah, maka buatlah bulan itu menjadi terbelah 2 bagian." Sekelompok musyrikin tersebut bahkan berjanji akan beriman kepada Allah dan mengakui kerasulan beliau jika Nabi Muhammad berhasil membelah bulan. Akhirnya Nabi Muhammad menyanggupi tantangan kaum musyrikin. Lalu beliau berdoa dalam hati, "Ya Allah, hamba mohon tunjukkan kepada kaumku yang masih tersesat ini akan kuasa-Mu." Nabi Muhammad mengarahkan telunjuknya ke arah bulan dan membuat gerakan seolah-olah sedang membelahnya. Semua orang mendongak ke arah langit. Seketika itu juga bulan terbelah menjadi 2 bagian, terpisah jarak yang berjauhan, tepatnya di antara Jabal Nur, tempat Nabi Muhammad pertama kali menerima wahyu. Orang-orang musyrik terperangah melihat fenomena bulan terbelah. Tak lama kemudian kedua bulan yang berjauhan saling mendekat dan bersatu kembali. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabulkan doa Nabi Muhammad seketika itu juga. Setelah berhasil membelah bulan atas izin Allah, giliran Nabi bertanya kepada kaum kafir, "Sekarang apa kalian percaya kepadaku? Aku telah melakukan sesuai permintaan kalian." Kaum musyrikin terlanjur malu dengan tantangan yang mereka buat sendiri. Alih-alih mengakui kerasulan Muhammad, mereka malah menuduh Nabi Muhammad bermain sihir. Nabi Muhammad tidak habis pikir dengan kaumnya. Mereka tetap tidak mau mengakui kerasulan beliau, padahal tanda-tanda kenabian telah terpampang nyata di depan mata. Tanpa kata permisi, kelompok musyrikin meninggalkan Rasulullah yang termenung melihat keanehan kaumnya. Mereka terus mengoceh sepanjang jalan. Tujuan selanjutnya adalah mencegah para kafilah dagang yang akan memasuki kota Mekah untuk menanyakan fenomena bulan terbelah. Ketika melihat rombongan kafilah datang, orang-orang kafir langsung mencegat mereka. "Wahai saudaraku, apakah dalam perjalanan ke sini kalian melihat wujud bulan yang aneh?" Anggota kafilah menjawab, "Apakah kalian sedang membicarakan bulan terbelah menjadi 2? Jika hal itu yang dimaksud, ya, tadi aku melihatnya." Anggota kafilah lain membenarkan perkataan temannya, "Aku juga melihatnya. Bulan itu terbelah menjadi 2 dalam jarak yang jauh. Tak lama kemudian bulan itu kembali menyatu." Meski telah mendengar jawaban dari para kafilah, namun kaum musyrikin tetap mengingkarinya. Berkenaan dengan peristiwa ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surah Al-Qamar ayat 1 dan 2. "Telah dekat datangnya saat itu dan telah terbelah bulan. Dan jika mereka orang-orang musyrikin melihat suatu tanda atau mukjizat, mereka berpaling dan berkata, 'Ini adalah sihir yang terus-menerus.'" Demikianlah kisah Rasulullah membelah bulan. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini, pertama, salah satu ciri orang musyrik adalah tidak mau menerima kebenaran meskipun telah Allah perlihatkan di depan mata. Dan kedua, sebagai umat Islam kita wajib mengimani semua mukjizat yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya,
karena hal tersebut merupakan bukti dan tanda kebenarannya.